Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Hamid Maulidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan merupakan penggeneralisasian suatu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menunjukkan latar belakang historis sebab timbulnya kepemimpinan. Macam-macam teori kepemimpinan, yaitu teori genetis, teori sosial, teori ekologis. Teori genetis yaitu seorang akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan yang alami. Pemimpin itu tidak dibuat, melainkan dilahirkan. Jadi dapat dikatakan bahwa pemimpin itu ada dengan membawa bakat-bakat memimpin yang luar biasa sejak dilahirkan. Teori sosial. Teori sosial merupakan kebalikan dari teori genetis. Teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila memang disiapkan dan diberikan pendidikan atau pengalaman yang cukup, di samping juga. Sedangkan teori ekologis, teori ini timbul sebagai reaksi terhadap teori genetis dan teori kejiwaan sosial, yang pada intinya berasal bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik apabila pada waktu lahir telah memiliki bakat kepemimpinan dan bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui proses pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Ansori Yulianto. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu teori kekuasaan. Teori kekuasaan yaitu sebagai sesuatu kemampuan atau wewenang yang dimiliki suatu organisasi yang disebut negara untuk mengatur dan mempengaruhi tingkah laku manusia agar sesuai dengan kehendak atau tujuan bersama. Kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki suatu negara sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif. B. Agar kekuasaan dapat dijalankan, maka dibutuhkan penguasa atau organ, sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan yang di mana jabatan-jabatan tersebut diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu. Berdasarkan konstruksi subjek kewajiban, dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadhil Rosis. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kewenangan. Teori kewenangan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut para ahli, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.
Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik. Lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan bestuan, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Teori politik berasal dari dua suku kata, teori dan politik. Teori dapat diartikan rancangan pikiran ataupun pendapat yang dikemukakan oleh seseorang sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Sedangkan politik berarti negara berasal dari kata politik. Politik juga memiliki arti sebagai arti proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan antara lain pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diartikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.